4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Untuk mengamalkan Islam tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama, harus dalam kebersamaan, dalam satu kedisiplinan yang diatur dengan Al-Quran, diatur dengan Sunnah, kedisiplinan yang teratur dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan berarti orang mengamalkan Islam sendiri-sendiri, bukan berarti tidak sah, tetap sah, namun kebaikannya hanya satu. Tetapi kalau mengamalkan Islam secara bersama-sama, mengacu pada kebaikan sholat jamaah, kebaikan yang berlipat ganda 27. Orang sholat sendiri itu ya sah, tapi kebaikannya hanya satu. Tapi kalau berjamaah bersama-sama, kebaikannya 27 kali lipat. Jangan pilih 1 apa 27. Tenane. Lah kok masih suka sholat sendiri? Sholat 5 waktunya kok masih suka sendiri-sendiri? Jare pengen 17. Pilih 1 juta apa 27 juta? Pilih 1 juta atau 27 juta? Nek terkait uang, kula mboten mandu. Jenengan mesti yo dhisik dhewe, enggak mau ketinggalan. Tetap pilih 27 juta. Tetapi pahala timbangan akhirat, pahala kebaikan 1 sama 27. Lesannya ngendika pilih 27, tapi prakteknya ternyata pilih 1. Ngono ya pengen mlebu surga Firdaus iki. Maka renungkanlah dengan mata hati yang jernih. Nek duitnya pilih 17 juta. Nek ganjaran di sisi Allah, lesannya ya ngucap 27, tapi prakteknya 1. Tambah santai sih sana. Ngulati jam sih sana. Walah lagi jam 3. Alah lagi jam 4. Cek enek sak jam setengah. Lagi setengah 5 cek sak jam. Sudah. Lagi jam 5 masih setengah jam lebih. Ini kan sholatnya sifat sholat orang munafik. Maka Islam itu tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Kalau memang sendirian, dia harus langsung hijrah dari riba, tanpa ada yang menguatkan, tanpa ada yang mengawal hijrahnya, hanya disampaikan ayat dan hadisnya. Yo bingung orang itu. Saya tahu riba itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hari ini saya keluar, nah sesuk cicilan saya jatuh tempo. Terus bagaimana? Ada anak istri yang menjadi saksinya. Tawakal kepada Allah memang dia harus wajib. Tapi tawakal itu harus disertai ikhtiar insani. Dongo tok, yakin tok tidak cukup tanpa ada usaha insan. Nah sekarang orang diuyak-uyak, besok kudu enek, hari ini kon keluar riba, hanya diberi ayat nek kowe gelem berarti iman, nek ora gelem kowe kafir. Rasakno dhewe nek ngeyel. Itu bukan solusi. Maka dikuatkan ka'annahum bunyanun marsus tadi harus berfungsi.
seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Selain diberi nasihat tentang keharaman riba, sampaikan ayat dan hadisnya, terus dikuatkan. Kalau memang saat itu harus dikuatkan dengan diberi ikannya, beri ikannya. Tetapi ikan terus ya tidak bisa menjadi solusi. Engkau lama-lama menjadikan dia males, wis ngatung terus, engkau paling dulurku ngekei iwak. Beri ikan, matengan tinggal makan. Nanti lama-lama males, ngatung terus. Sing ngekei ikan suwe-suwe ya males. Pisang pindo tidak masalah, tapi kalau terus-terusan, padahal yujik sehat, hanya gara-gara males, tidak mau usaha, tidak mau bekerja, yang memberi ikan lama-lama ya sumpah. Kalau memang waktu itu harus diberi ikan, ikannya tidak harus utuhan, mungkin separuh, mungkin seperapat buntu tetok, mungkin dasetok kan gitu, selebihnya biar usaha. Nah nanti di kemudian hari diberi kailnya, kail, jadi pancingnya tinggal mancing. Jangan hanya diberi kailnya, ini orang diajari caranya menggunakan kail itu. Selain diberi alatnya, juga diajari, dikawal, dibimbing cara menggunakan alat itu, sehingga dia bisa menggunakan alat itu dan bisa oleh iwak diri gitu. Dengan beri modal tok tanpa diajari, padahal ini belum tahu usaha, ya entek bablas modalnya. Misal kail di sini mungkin dipinjami modal dulu, tidak harus langsung besar. Wong ora tahu usaha kok langsung besar, yo iki dikeki sesuk entek. Lah jane kula nggih pun berusaha tenan ning ngene iki telas niku pripun. Lah pripun melih kula nggih dibelah wis ranek getihe yo. Sehingga mencari pembenaran. Padahal modal yang diberikan tadi untuk menutup lubang yang sudah dia gali, delalah lubangnya oke tenang. Sini, orang ketutup kabeh. Man hafar hufratan waqa'atiha. Siapa yang menggali lubang, dia akan terperosok ke dalamnya. Gali sini, kemudian untuk menutup lubang sini, gali lubang sini. Kemudian untuk menutup lubang sini, gali lubang sini. Lama-lama banyak lubang yang tergali, kemudian lubangnya tidak semuanya bisa tertutup. Dia akan terperosok dalam lubang itu. Lubangnya semakin besar. Maka kadang diberi kail tidak harus besar kailnya, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kemudian diajari, diarahkan, dibimbing, dikawal, dan didoakan. Itu juga sangat penting. Didoakan itu. Hanya diberi modal, diajari, dilatih, dibimbing, diarahkan, ning ora didoakan, ya gagal total. Jadi ikhtiar insani ilahinya sama-sama ditempuh dengan maksimal. Islam tidak bisa dijalankan nafsi-nafsi dan kita hanya memberi nasihat berhenti riba, caranya piye? Dikuatkan dan saling memegang tanggung jawab. Yang mau bisa dari riba
ketika dikuatkan oleh saudaranya ya tanggung jawab tenan. Ojo aji mumpung. Jadi betul-betul bertanggung jawab. Ora aji mumpung. Lah dulurku wis ora gelem ngekei iwak nah tak bali neh ning riba. Itu berarti hanya aji mumpung. Mau hijrah dari riba kalau ada saudaranya yang terus memberi ikannya. Begitu mandat kembali lagi ke riba. Lah nek wis ngono kuwi rasa ditulung, rasa diarahkan, wis ben diteke wae. Dia hidup dalam laknat Rasulullah. Bukankah Nabi kita melaknat 4 orang yang terlibat transaksi ribawi? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilah riba. 1. Rasulullah melaknat pemakan riba. 2. Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Ketiga, wa katibahu, pencatat riba. Yang mencatat transaksi ribawi itu berarti hidup dalam laknat Rasulullah. Kira-kira dunia akhirat selamat tidak? Tidak. Sengsara binasa dunia akhirat. Yang keempat, wasyahidaihi, 2 saksi transaksi ribawi. Hadis itu ditutup oleh Rasulullah, hum sawaun, mereka berempat ini sama-sama mendapat laknat Rasulullah. Mau pemakan ribanya, mau pemberi ribanya, mau saksi ribanya, mereka sama saja, yaitu mendapat laknat dari Rasulullah. Tidak selamat dunia dan akhirat. Cara keluarnya harus hijrah dan bertahap tadriji, step by step, qalilan fa qalilan, pelan-pelan, namun pasti. Pelan-pelan Pak Supir kan gitu. Pelan-pelan namun pasti. Sebagaimana dulu ketika pengharaman khamr, ayatnya juga turun secara tadriji. Tidak langsung khamr haram, itu tidak. Tetapi secara bertahap. Bahkan oleh Allah disebut dulu bahwa dalam khamr itu juga ada manfaatnya. Dalam khamr itu banyak manfaatnya dan juga ada madharatnya. Dalam khamr itu ada manfaatnya dan juga banyak madharatnya, kan begitu. Kemudian turun ayat lagi, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat sedang dalam keadaan masih pengaruh khamr. Ketika Islam sudah kuat akidah, umat Islam pada waktu itu sudah sangat kuat, kemudian turun ayat pengharaman khamr secara qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Itu cara dakwah ke komunitas yang memang sudah mendarah daging. Tidak bisa langsung dihentikan. Ini haram. Maka secara tadriji perlahan dulu diajak ngaji. Engkau mulai ngaji, diajak ngombe, ya sudah secara perlahan. Nanti lama-lama dari nasihat-nasihat itu masuk ke jiwanya, membekas. Begitu kita sampaikan ayat yang qat'i tentang pengharaman khamr, judi dan sejenisnya, pelajaran itu sudah membekas di jiwa. Dengan serta-merta akan langsung ditinggalkan. Nah, sampaikan nasihat keharaman riba, laknat tentang riba yang terlibat, terus diberi arahan, bimbingan, bantuan, dikuatkan, pelatihan, pengawalan, dan terus seperti itu
nanti kalau sudah masuk ke jiwanya pelajaran tentang riba, begitu kita sampaikan ayat bahwa riba itu sengeyel dalam riba, setelah tahu ilmunya, setelah tahu ayat dan hadisnya, kok tetap ngeyel hanya gara-gara kepingin dapat rupiah, maka mereka itulah orang-orang yang akan diperangi oleh Allah dan Rasul. Begitu nanti mendengar ayat itu, langsung serta-merta pasti akan dia karena yang berkaitan dengan riba. Mudah-mudahan Allah meridai Bapak Ibu yang punya azam kuat untuk hijrah dari riba. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Ada Allah yang akan membersamai Bapak Ibu selama azam panjenengan, tekad panjenengan keluar dari riba itu bulat karena Allah. Mudah-mudahan Allah meridai. Ada lagi? Mohon menjelaskan tentang emas dan saham. 1. Apa hukumnya beli emas dicicil atau di kredit? 2. Apa hukumnya hutang pakai emas? Maksudnya emas kita hutang, kemudian jangka waktu tertentu kita kembalikan lagi. 3. Apa hukumnya jual beli saham? Maksudnya kita membeli saham di bursa saham, setelah harga saham naik baru kita jual. Keuntungan dari saham itu halal apa tidak? Yang pertama, warga MTA, ini khusus warga MTA. Warga MTA beli, kalau memang harus beli emas, beli secara kontan, tunai, cash, jangan kredit. Ini seruan khusus kepada semua warga MTA dan simpatisannya. Kalau mau beli emas, beli secara tunai. Nek belum punya uang cash, telengisi. Nanti kalau uangnya sudah cukup, misal untuk beli 1 gram, 2 gram, 3 gram, baru dibelikan secara tunai. Kata Nabi kita, ad-dhahabu bid-dhahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, emas perak tukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum yang baik dengan gandum yang baik, tukar dengan gandum yang baik yang punya kualitas sama, wasyairu bis syairi, gandum kualitas biasa tukar dengan yang biasa, watamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milku bil milki, garam tukar dengan garam, dan biadin, mislan bimislim, sama, sawaan bisawain, sepadan. Wa idza talafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika jenis-jenis yang disebutkan tadi berlainan jenisnya, maka silahkan berjual beli atau menjual atau membelinya terserah kalian dengan syarat yadan biyadin, kontan. Ada serah terima kontan. Misal emas kualitas 24 karat, panjenengan punya dengan kualitas di bawahnya, kan berbeda kualitasnya ini. Boleh kita jual beli itu namanya tukar tambah, dengan syarat harus tunai. Yang kualitasnya di bawahnya harus ada uang tunai yang dibayarkan. Emas dengan perak. Bapak Ibu punya cincin dari perak, ingin
menukar dengan cincin emas. Berarti perak dengan emas kan beda jenisnya. Boleh tidak kita berjual beli dengan beda jenis? Boleh, dengan syarat tunai. Yang perak menambah sejumlah harga yang disepakati. Bayar tunai. Maka saya serukan kepada semua warga NTA dan simpatisannya, kalau mau beli emas, beli dengan kontan. Kalau belum punya uang kontan, celengi dulu. Lah nanti kalau dicelengi terpakai, lo salahin jenengan. Wong nyelengi niate nggo tuku emas kok dinggur gitu. Itu yang pertama. Yang nomor 2, hutang emas dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, kembalikan emas yang sepadan. Itu boleh dan memang harus begitu. Jenengan hutang 10 gram emas 24 karat. Waktu yang disepakati, kembalikan juga emas 10 gram kualitas 24 karat. Memang harus begitu. Utang emas, kembalikan emas. Terus yang nomor 3 apa tadi? Utang saham. Jual beli saham. Sebentar. Kalau hutang emas, boleh enggak dikembalikan dengan uang? Ini beda jenis, boleh enggak? Boleh, namun dengan harga emas pada saat disepakati. Misal, ketika kesepakatan nanti tak balik ke rupiah, kemudian yang meminjamkan boleh rupiah, tetapi nanti mengikuti harga emas ketika kamu mengembalikan. Itu boleh. Kesepakatannya, ya boleh, nanti kamu kembalikan rupiah, tetapi berdasar harga emas pada waktu nanti kalian, pada waktu kamu mengembalikan. Misal harga emas sekarang 1 gram 500, 1 bulan lagi naik 700. Kesepakatan di awal yang meminjami emas tadi, dia mengatakan boleh nanti kamu bayar rupiah dengan catatan seharga emas 2 bulan ke depan. Nah kalau dikembalikan 500.000 1 gram 2 bulan ke depan, orang ini tidak bisa beli emas lagi 1 gram karena harganya sudah berbeda. Jangan hanya sekedar ya boleh, tetapi di kesepakatan itu harus tercatat dengan rapi. Boleh dengan catatan harga sesuai harga emas 2 bulan ke depan. Kalau hanya sekedar boleh, itu nanti ndadekke padu. Lah dulu jenengan hanya mengatakan boleh, maka saya bayar sesuai harga emas dulu 500. Lah sing duwe saiki sak gram 700, aku wis ora iso tuku dengan 500, akhirnya padu. Maka biar tidak demikian, alangkah mulianya hutang emas bayar emas. Tahun ini pinjam emas, tahun depan jenengan balik ke emas sepadan gram dan karatnya, sehingga tidak ayel-ayelan naiknya harga emas. Tetap yang punya emas tadi, dia akan menerima pengembalian emas yang sesuai sepadan gram dan karatnya. Kemudian terkait dengan saham, warga NTA dan simpatisannya, kalau memang harus muamalah dengan saham,
muamalah dengan saham yang jelas kehalalannya. Kalau panjenengan belum tahu ilmu tentang kui halal apa haram saham itu, dakma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Ini tentu yang dipertanyakan ini kan kebanyakan saham online itu. Itu satu hal yang sangat meragukan, maka tinggalkan, sudah tidak ada ruginya. Sahami yang pasti-pasti ya. Saudara jenengan punya peternakan ayam atau pemotongan ayam dan itu pasti kehalalannya, taruh saham di situ nanti dengan bagi hasil. Ini wis halal, orang jelimet dan sudah pasti halalnya. Maka taruh saham di situ. Taruh modal di situ. Nah, yang online itu banyak sekali yang tertipu. Berapa banyak pemuda kita tertipu main saham online? Ketika internetnya mati, listriknya mati, 1 hari, 2 hari, begitu dibuka hilang semuanya. Baik modal dan keuntungannya hilang semuanya. Tidak percaya, tanya pemuda-pemuda ini yang pernah ikut-ikutan begitu. Itu berarti mengandung gharar. Pemuda-pemuda ini maksudnya ya bukan beliau-beliau ini, bukan. Ada yang main saham 32 juta misalkan. Delalah internetnya mati sedino full. Begitu dibuka hilang semuanya. Gharar situ sudah. Mengandung unsur yang tidak jelas, tidak pasti, dan juga mengandung unsur judi maisir, adu untung di situ. Usaha yang dijalankan tidak pasti, namun untung-untungan tok. Yang bekerja kan VGA-nya di situ. Begitu mati listriknya, VGA-nya leren. Begitu internetnya mati, ya sudah leren VGA-nya. Begitu murah lagi, ya sudah kehilangan semuanya. Maka tidak usah main yang seperti itu. Kita belum tahu kejelasan tentang apakah halal atau masuk ke haram. Itu namanya apa? Syubhat. Tinggalkan yang syubhat. Ketika kita meninggalkan yang syubhat, kata Nabi, itu berarti kita telah menjaga diri, kesucian agama dan kehormatan. Tetapi banyak di antara kita mau dijanjikan kesucian agama dan kehormatan, aku pilih duitnya. Maka warga RTA dan simpatisannya tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Sekarang kan dunia online, usaha tidak harus dengan tenaga kita cukup tiduran di rumah, usaha online. Boleh usaha online, ning sing pasti-pasti gitu loh. Jual beli online itu boleh, ada barang yang ditawarkan, barang yang dikirimkan, apa yang dikirim tidak menyelisihi apa yang dipesan, itu seperti itu yang pasti. Jual barang yang halal, jualan online meski laris nih sing dijual daging babi, ya haram. Oh, ini ada barang kok yang saya tawarkan jelas, dan yang saya kirim juga yang dipesan. Tapi ini daging babi, ya haram hasilnya. Oh, ini online usahanya bergerak di bidang ini, di bidang jual beli beras, halal itu. Tetapi ternyata
Setelah dicari tenanan tiba perusahaannya fiktif, nggak ada. Berarti tinggal ngomong. Setelah dapat keuntungan besar, habis itu hilang dari internet. Berarti horor di situ sudah. Karena tidak pasti. Hilang dari internet, kemana mau dicari? Tutup akun, hilang dari internet, mau apa jenengan? Dia sudah dapat keuntungan yang melimpah dari uang yang jenengan setorkan. Dan terus mau apa kalau sudah begitu? Dia sudah tutup akun, dicari di internet sudah nggak ada. Bah Google nanti mumet reso nemokke. Padahal jenengan saat ini tanya apapun ke Mbak Google itu tetap muncul. Meski munculnya kadang seringkali tidak sesuai yang jenengan inginkan. Tapi kalau sudah tutup akun, sudah ini hilang dari internet, bah Google loh, nanti mumet, gak bisa nemokin, mau apa jenengan. Maka kalau mau main saham itu yang pasti saja sudah. Pasti kehalalannya, pasti usahanya halal dan thayyib, pasti keberadaannya, pasti hasilnya. Nanti sekian persen itu pasti. Nek masih ragu-ragu, sudah tinggalkan. Pokoknya yang mengandung gharar atau unsur judi, untung-untungan, tinggalkan semuanya. Tidak usah dekat-dekat. Ada lagi? Ke pertanyaan langsung. Oke, baik, mari tanya langsung. Silakan Bapak Ibu yang mengendaki bertanya, disebutkan nomor mic-nya. Nanti kita sebentar. Oke, Kita sepakati setengah 12 selesai ya. Hadirin jenengan senang. Oke. 3 penanya dulu. 40. 40. 8. 8. 13. Oke, cukup 40. Ke depan 13. Kalau ajari ya ibu bapak ibu ya. Nah di awal saut-sautan itu nggak terdengar, itu yang terdengar mesti sing carry dhewe. Hasilnya tertulis ya gitu ya monggo. Oke, silakan dimulai dari nomor mic 40, persiapan nomor 8. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan, nama Sujoko dari cabang Pilang Ngejeng. Ini di lantai berapa? Di lantai 4. Oh. Iya. Alhamdulillah bisa mendapatkan mic karena ini sudah terpendam lama sejak Agustus 1998. Hah? 1998. Lama sekali. Iya. 9 bulan. Karena yang 4 itu tadi semua mengenai diri saya. Yang Wasawaun alaihi andar tahun. Nggih. Nyun pangapunten. Jadi sudah terpendam lama. Alhamdulillah sejak tahun itu saya sudah melepaskan diri dari 4. Namun masih ada ganjalan yang sampai sekarang itu masih merupakan pendapat pribadi. Nggih, wonten apa Pak Sujoko? Iya. Saya dulu kan kerja di bank milik pemerintah. Ya. Padahal 4-4-nya semuanya saya ikut mengerjakan, bahkan mengusulkan untuk seseorang mendapatkan kredit. Berarti kan ada 4 itu. Yakin. Namun setelah pensiun, saya masih menggunakan rekening tabungan tersebut. Nah, tentang bunga atau yang menyangkut riba, pada saat ini kan sudah berbeda sekali, Ustaz. Kalau sekarang tabungan 0 rupiah sampai dengan 50 juta itu tidak mendapatkan bunga. Ya. 50 juta sampai dengan 1 miliar 0,10% 1 tahun. Nah, yang saya tanyakan,
Padahal tabungan saya tidak ada yang mendapatkan jasa atau bunga. Apakah itu juga termasuk masih tergolong 4 tadi? Ya, ya. Terima kasih. Itu saja bilang ganjaran saya dan bisa mengamalkan yang sebaik-baiknya. Salam. Sekedap. Iya. Ini tabungan panjenengan yang dimaksud di bank itu karena